wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan kami sayangi narasumber kita Kang Abu Marlo, Ibu Pembina dan Penasihat Majelis Ta'lim Harunisa, Ibu Rianti Rendra Karno, sekaligus sebagai Sohibul Bait, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Indonesia, Ibu Ria Rendra Karno dan Ibu Rini Budianti, mungkin saat ini belum masuk Zoom ya. Juga yang kami cintai dan kami sayangi, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Indonesia, dan yang sangat kami kasih dan kami banggakan seluruh jamaah Majelis Taklim Indonesia, serta para undangan yang dirahmati Allah. Ahlan wa sahlan, selamat pagi, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di layar Zoom Majelis Taklim Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang tak terhingga besarnya dan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kehidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di majlis yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya, ini saya tutup aja kameranya, izin ya Kang Abu ya. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Agung junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, para wali, juga guru-guru kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin yang bersedia meluangkan waktunya hadir kembali di Zoom ini untuk bersama-sama belajar dan menimba ilmu di Majelis Taklim Indonesia yang kita cintai. Di pagi hari yang berbahagia ini, Senin 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan 6 Sya'ban 1444 Hijriah. Mohon izin saya Tisha akan memandu acara kajian pagi ini sampai selesai nanti. Alhamdulillah saat ini narasumber kita Kang Abu telah hadir di tengah-tengah kita dan akan berbagi ilmu tentang hakikat sholat sejati. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat-sehat ya Kang Abu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik hadirin jamaah yang berbahagia. Bagaimana hakikat sholat yang sejati itu? Apa sih makna hakikat sholat sejati? Apa hikmahnya? Dan mengapa hal ini sangat penting gitu ya? Sabda Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomadin waman hadama waman tarokaha faqad hadamadin. Artinya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia sudah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia sudah menghancurkan agama. Ibu-ibu yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang sudah ditunggu-tunggu seluruh umat muslim di dunia, di mana pada bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak ibadah, yang salah satu ibadah yang paling utamanya adalah sholat malam. Sabda Nabi SAW, man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, agar di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan selain Ramadan, ibadah sholat kita bisa lebih baik lagi, maka saat lagi kita akan mengulik lebih dalam apa itu hakikat sholat sejati dari Kang Abu Marlo. Baik ibu-ibu hadirin yang berkat Allah, sebelum memulai kajian, mari sejenak kita berdoa dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. Semoga Allah menganugerahi kita kebeningan hati dan kejernihan pikir sehingga dapat menerima ilmu yang disampaikan Kang Abu dengan mudah merasuk ke dalam hati sanubari, ke dalam jiwa dan pikiran, agar lebih khusyuk dalam beribadah lillahi ta'ala, dan insya Allah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah walikuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansyur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhikna bisolihin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik ibu-ibu hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kang Abu Marlo. Kepada Kang Abu Marlo kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita tetap beristiqomah di taklim tercinta kita, yang insya Allah istiqomah ini selalu membawa kita untuk mencintai proses belajar, karena makin disadari bahwa apa yang kita tahu sekarang tuh sedikit sekali gitu ya. Sedikit yang kita tahu, tidak banyak yang kita tahu. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi kita sama-sama selalu istiqomah dalam belajar, sama-sama istiqomah dalam menggali, yang insya Allah majelis ini menjadi wahana yang sangat luar biasa gitu ya, untuk kita sama-sama meniti ke dalam diri, yang senantiasa spirit belajar bersama, dan bukan hanya pada pengetahuan, tetapi kita sama-sama bertransformasi gitu ya. Karena kalau cuma tahu ya hanya jadi data baru gitu, tetapi dari tahu menuju kepada rasa adalah bagaimana kita merubah akhlak, dan yang terpenting bukan hanya tahunya tetapi transformasi tahu menuju kepada perilaku. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, hingga sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat ya semua, semangat pagi hari ini kita belajar bersama lagi. Yang saya tuh nggak pernah bosan untuk mengawali bahwa saya bicara di sini tuh bukan mau ceramah, ibu-ibu, bukan mau tausiah gitu ya, bukan mau mengajari apalagi. Tapi ini hanya sharing knowledge, sharing experience, yang kita sama-sama murid yang sedang belajar gitu. Jadi saya selalu mengulang-ulang, ibu-ibu mohon maaf sekali, jangan merasa digurui, jangan merasa diceramahi, tapi kita benar-benar sedang sama-sama menambah puzzle-puzzle ilmu pengetahuan, di mana penambahan puzzle ilmu pengetahuan ini akan sangat efektif kalau kita mampu melepaskan apa yang udah tahu sebelumnya. Kalau bahasa Inggrisnya disebut unlearn, kita lepasin dulu, karena kalau kita nggak mau ngelepasin yang lama, susah untuk masukin yang baru gitu kira-kira. Oleh karena itu penting untuk keterbukaan pikiran, keterbukaan hati kita, yang senantiasa ini semua akan menjadi jalan untuk mendapatkan hikmah. Oleh karena itu sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak, ibu dan bapak semua. Kita hening sejenak, santai, rileks dulu, kita beral-fatihah di dalam hati kita. Mari kita buka hati kita, berserah seutuh-utuhnya kepada Allah. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan keikhlasan, kekuatan, ketabahan, dan memudahkan hikmah-hikmah di pagi hari ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya, senantiasa kita sudah ada di halaman yang sama, sudah ada di frekuensi, vibrasi, dan gelombang ataupun energi yang sama untuk sama-sama belajar. Baik, topik ini saya rasa udah terlampau sering gitu ya untuk kita bahas ibu-ibu, dan mungkin kita selalu ulang-ulang dengan pembahasan yang berulang juga akan lebih menajamkan kepada esensial gitu. Tapi yang paling terpenting adalah ketika kita melakukan kegiatan ritual keagamaan, wabil khusus dalam konteks Islam gitu, yang paling terpenting adalah bagaimana kita menyadari bahwa itu semua hanyalah jembatan gitu. Ya, saya kasih contoh to the point-nya ke Ramadan misalnya.
kita menyadari dan kita sangat hafal mungkin ya, di Al-Baqarah 183 itu ada statement yang menarik, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu penting banget tuh. Hai orang-orang yang beriman. Dan yang harus kita ngerti, beriman tuh bukan masalah percaya, bukan gitu. Karena maaf ya, nanti kita akan ngerti kalau hanya percaya tuh sangat berbahaya sebenarnya. Karena begitu saya percaya dan saya tidak mengalami, akhirnya kepercayaan itu hanya akan menjadi kepercayaan tanpa sebuah kesadaran gitu. Gitu ya. Jadi modal percaya itu sebenarnya belum terlalu belum terlalu cukup lah dalam tanda petik. Percaya itu bagus, tapi kepercayaan seperti apa sih yang penting untuk kita renungkan gitu. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke situ kita elaborasi dulu ibu-ibu gitu ya. Kita mengerti dulu dalam konteks di sini gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana ya. Misalkan kita ke Quran dulu aja, ke Al-Baqarah 183 kita misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada statement sangat-sangat menarik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Di sini ada kata-kata beriman gitu ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi maaf nih, mau KTP-nya Islam, lahir sebagai orang Islam, tapi belum tentu memiliki keimanan gitu. Karena keimanan dan KTP identitas itu dua hal yang berbeda gitu kira-kira. Kan nanti kita ngerti ya bahwa jangan-jangan keislaman kita ini sebatas identitas yang melakukan atas dasar dogmatis, yang dilakukan atas dasar kebiasaan, yang akhirnya kita hanya berolahraga yang tidak masuk ke dalam esensi gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi kita renungkan dulu ini gitu sebelum nanti kita masuk ke dalam esensi sholat. Sebetulnya yang ingin saya bahas itu adalah Isra Mi'rajnya, Bu. Nanti kita esensinya ke situ gitu. Karena kan kita baru Isra Mi'raj kemarin. Karena antara Isra Mi'raj, Ramadan, haji, umroh, semuanya itu satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa kalau itu hanya dilakukan dalam bentuk ritual, ya udah itu hanya akan terjadi dalam konteks yang namanya olahraga gitu kira-kira. Nah, saya mau menggambarkan sesuatu nih. Ya, jadi ini pemanasan dulu ibu-ibu. Kalimat dengan kata-kata hai orang-orang yang beriman, gitu ya. Kalimatnya ada statement beriman. Iman ini didasari oleh dua nih. Gitu ya. Karena sebelum menjadi percaya, itu harus ada dasarnya dulu nih. Karena kepercayaan dan realitas itu bisa jadi dua hal yang berbeda gitu. Yang pertama, di surat 17 ayat 36, Quran selalu mengatakan, janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kamu nggak ngerti isinya, atau nggak ngerti, atau tidak ada pengetahuannya. Ya, saya kasih contoh sederhana aja. Ibu-ibu suka marah-marah ya? Ada ya, suka marah-marah dikit-dikit sih suka ada lah ya gitu. Nah, gitu. Tapi udah nggak sering lah, kan udah sering ngaji ya. Jadi kalau udah sering ngaji kayaknya marah-marahnya udah berkurang gitu. Coba kita renungin deh. Apa yang membuat kita marah coba? Output marah, benci, iri, dengki, semuanya deh. Pokoknya hal-hal yang vibrasinya negatif lah. Apa yang membuat ini? Itu penyebabnya satu. Karena kurang mengerti. Oke? Jadi kenapa saya marah? Karena saya kurang ngerti. Sebagai contoh sederhana aja, kalau ada anak kecil coret-coret tembok, Bu. Kan gak langsung dendam gitu sama si anaknya ya, marah banget ya. Namanya juga anak kecil. Kenapa? Ngerti, namanya juga anak kecil, belum paham kalau itu tuh bukan kertas, namanya tembok, ya udah. Tapi kalau bapaknya yang nyoret-nyoret tembok, ibu-ibu pasti ngambek pasti gitu. Udah aja, gitu intinya. Gitu ya. Karena ya masa sih udah dewasa nyoret-nyoret tembok gitu. Berarti kan di situ esensinya adalah pengertian. Nah, kenapa kurang ngerti? Itu urusannya cuma satu kok. Karena saya kurang pengetahuan. Ini hal yang penting banget nih. Jadi kurangnya pengetahuan akan membuat kurangnya pengertian. Kurangnya pengertian akan membuat marah-marah, benci, bete, iri, dengki, dan seterusnya. Gitu intinya.
Jadi ujung kunci dari apapun menjadi output perilaku kita, urusannya adalah pengetahuan. Jadi Bu, kalau nanti datang orang nyebelin ke kita, itu cuma mau ngasih pesan bahwa tambahlah pengetahuanmu, gitu intinya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak suka tuh hanya mau ngasih message ke kita, tambahlah pengetahuanmu, tambahlah pengertianmu, maka kamu akan menyadari apapun yang terjadi, realitas ini penting untuk diterima, gitu kira-kira. Maka Bu, maaf ya, ini kadang-kadang jadi sesuatu kebiasaan nih. Kalau ada orang yang gitu-gitu terus gitu ya, masalahnya hidupnya. Kalimatnya itu cuma gampang. Kayaknya kamu kurang ibadah deh. Bukan, kamu kurang pengetahuan, bukan kurang ibadahnya, bukan. Karena ibadah tanpa pengetahuan juga nggak akan menjadi sesuatu yang dalam konteks esensi yang akan membawa kita lebih baik, belum tentu. Gitu ya. Jadi nomor satu, siapa orang beriman itu adalah orang yang memiliki pengetahuan. Makanya disebut taklim. Taklim itu dari ilmu. Kita ini adalah majelis pengetahuan. Tapi dari taklim menjadi a'lam, menjadi pengalaman. Maka dari ilmu jadi alam. Ilmu yang menjadi pengetahuan, alam yang jadi pengalaman. Maka orang yang beriman adalah orang yang memiliki kesadaran. Jadi kalau ada kata-kata hai orang beriman, knowledge-nya ada, kesadarannya ada, gitu intinya. Karena hari ini orang puasa jangan-jangan nggak pakai knowledge, Bu. Yang penting karena saya Islam, saya puasa aja. Sholat ya udah, karena kewajiban gitu. Dan nggak ngerti sholatnya tuh untuk apa gitu. Dan rata-rata ya, ini penting juga nih kita ulang-ulang. Rata-rata dengar kata wajib, itu diartikan harus gitu loh Bu. Padahal wajib itu bukan harus sih sebenarnya. Tapi wajib itu adalah perlu. Saya perlu puasa. Saya perlu sholat, bukan harus. Karena kalau harus, nanti akan ada efek yang namanya fear atau ketakutan. Kalau udah ada ketakutan, akan hilang ikhlasnya. Makanya yang terjadi waktu sholat, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya. Nah gitu Bu. Rakaat 3, rakaat 4 ya gitu kira-kira. Hilang fokus tuh. Sama rakaatnya aja gak inget gitu. Waktu sholat yang diingat semuanya tiba-tiba yang keingetan, malah keingetan gitu kira-kira. Jadi justru malah tidak menempatkan sholat sesuai dengan fungsinya. Maka di Al-Ma'un ada kata-kata fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat gitu. Nah pertanyaannya, kita mau jadi yang celaka atau enggak gitu. Jadi sholat itu bukan masalah wajib harus saya sebagai orang Islam. Bukan. Makanya tadi disebut sholat itu tiangnya agama. Dan barang siapa yang mendirikan, bukan mengerjakan loh. Mendirikan. Berarti kalau mendirikan ada sesuatu yang berdiri. Apa yang berdiri? Kesadaran yang tegak. Maka tegak dalam bahasa Arab disebut qiyam. Maka akimi sholat. Tegakkanlah kesadaran di dalam sholat. Gitu maksudnya. Nah makanya Bu, ini kalau sekarang orang tua ya ke anaknya tuh selalu nanya gini nih. Kamu udah sholat belum gitu? Udah sholat belum? Bagus, itu pertanyaan bagus banget. Tapi dikit yang nanya gini. Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu gak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu gak ngerti gitu? Bacaan pendek mana yang kamu gak tahu maknanya? Karena sekarang kebanyakan bagi yang siapapun melihat gerakan sholat dianggap udah sholat gitu loh Bu. Ingat ya, sholat tuh gak bisa kelihatan dari gerakannya, gak bisa. Sholat itu nanti kelihatannya dari akhlak gitu, bukan dari gerakannya. Maka rajin gerakan sholat 5 waktu sehari gitu, itu belum prestasi di hadapan Allah. Jadi abis zuhur nanti jangan ngerasa alhamdulillah udah sholat. Bukan, itu baru ritualnya. Itu baru jembatannya. Sholat itu jembatan menuju kepada titik akhir gitu kira-kira. Sama kayak puasa. La'alakum tatakun, semua apapun ritual adalah jembatan menuju kepada takwa. Maka penilaiannya pada takwanya bukan pada ritualnya.
Jadi jangan ngerasa abis sholat udah oke gitu. Belum tentu. Karena output abis sholat apa sih gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi saya rasa kita udah berapa tahun ya bahas ini gitu. Masa sih mau diomongin di kelas urusan olahraga mulu gitu, Bu? Urusannya fikih mulu gitu. Masa sih gitu? Tapi kita agak naik ke level filsafat sedikit, ke level tasawuf yang konteksnya lebih kepada esensial rasa gitu intinya. Masa mau tetap berantem, satu kunut, satu enggak, ribut. Satu atahiyatnya lurus, satu atahiyat gerak-gerak, berantem. Nanti tarawehnya 11 sama 23, ribut. Masa sih mau di situ terus gitu? Jadi kalau ributnya di situ-situ terus berarti mainnya kurang jauh gitu intinya. Nah makanya yuk kita agak jauh nih gitu untuk melangkah kesadaran supaya kita nggak terlalu ribut dalam konteks yang namanya let's say ritual dalam bentuk syariat gitu kira-kira. Kan masing-masing syariat ada ketetapannya, nggak usah terlalu usil sama syariat orang gitu kira-kira. Orang semuanya punya kesadaran kok, punya caranya gitu. Dan yang kita fokuskan adalah ke dalam gitu intinya. Jelas ya, maka ibu-ibu sekali lagi percaya tanpa pengetahuan dan kesadaran itu bahaya. Percaya aja kalau bom bunuh diri nanti dapat bidadari, udah dia percaya tapi nggak ada pengetahuan, nggak ada kesadaran, dilakukan sama dia. Gitu. Jadi kalau sekarang cuma percaya tapi nggak ada knowledge di situ, apalagi nggak ada kesadaran, itu jadi taklid, percaya buta gitu. Dan kepercayaan kita tuh harus mau diupdate gitu. Dengan adanya realitas. Begitu kepercayaan yang nggak mau diupdate dan justru malah dalam tanda petik bentrok dengan realitas, ya kita harus ngerti bahwa yang kita ketahui itu minim, Bu. Kesadaran dan pengetahuan kita tuh minim sekali gitu. Maka konsepnya adalah dinamis. Dan orang yang hanya akan bisa dinamis adalah orang yang sedikit menilai orang lain. Dah. Jadi kalau sekarang urusannya judgment terus, menilai terus, itu ada kemungkinan, maaf ya, tingkat kedinamisan hidupnya tuh sempit gitu. Semakin sering judgment, semakin sempit hidupnya, semakin susah untuk terbuka. Pasti masalahnya banyak aja. Entah itu khawatir berlebih, entah itu depresi, stres, anxiety, macam-macam tuh. Kenapa? Terlalu banyak judgment gitu. Once nanti terlalu banyak judgment, nanti kita akan ngerti esensial dari sholat itu sebetulnya nanti kita ngerti lebih dalam, itu sangat berkaitan erat dengan Isra Mi'raj gitu kira-kira. Jelas ya ibu-ibu ya, jadi ini untuk bahan kita pemanasan dulu, jadi jangan lupa nih ya ayyuhallazina amanu itu punya esensi yang sangat dalam gitu. Jadi besok yang disuruh puasa bukan orang Islam, bukan Bu. Orang beriman. Islam tapi nggak beriman, puasanya cuma dapat haus lapar gitu. Islam yang tidak beriman, sholatnya cuma olahraga gitu. Nggak ada sambung rasanya. Sholat, korupsi. Puasa ngomongin orang gitu. Nggak pengaruh gitu. Kenapa? Karena keimanannya tidak sampai kepada pengetahuan dan kesadaran. Bukan urusan masalah percaya. Menuju percaya itu harus ada iman. Iman tuh konteksnya adalah pengetahuan dan kesadaran, gitu intinya. Jelas ya, Bu? Oke, nah sekarang kita masuk ke pemanasan kedua nih, sebelum kita masuk ke materi inti kita. Ini ada hal yang paling terpenting. Ya, penting untuk kita renungkan gitu. Karena nanti konteks Isra Mi'raj itu berkaitan dengan sholat. Jadi kalau nggak ngerti Isra Mi'raj, pasti susah untuk ngerti sholat gitu kira-kira. Jadi sekarang tolong lepaskan dulu Bu, sholat itu bukan serangkaian gerakan yang dilakukan hari-hari secara rutin, bukan itu lagi gitu. Dalam artian, dari pandangan sudut syariat, jelaslah udah nggak usah dipertanyakan, itu iya. Tapi nanti kita naik ke dalam kesadaran yang lebih luas. Ibu-ibu, ingat nggak waktu kita bahas tentang Ghazali? Waktu Imam Ghazali mencari kebenaran, dia pertama kali masuk lewat sistem syariat.
yang disebut fikih. Berbicara Islam itu luas, berbicara fikih, Islamnya itu cuma 1% gitu, kecil banget. Urusan hukum tuh cuma 1% bagian dari Islam. Tapi yang 1% jangan-jangan diributin 99% gitu, ribut mulu di urusan yang kecil. Makanya setelah naik syariat, naik ke level filsafat, ada akal di sini. Di fikih biasanya cuma dogma, pokoknya katanya. Akal nggak dipakai nih biasanya. Tapi Imam Ghazali nggak berhenti di filsafat karena nggak menemukan metafisik. Masuklah ke dalam konteks yang namanya tasawuf, gitu intinya. Maka ini berbicara tentang hakikat, gitu. Jadi yang 5 kali sehari itu syariat, secara fikih, iya. Tapi sholat secara hakikat nanti disebut sholat daim, nggak ada ruang waktu gitu. Kan sholat tuh mengingat Allah ya Bu. Masa sih ingat Allahnya cuma 5 menit waktu zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali 25 menit, cuma 30 menit sih. Anggap 1 jam aja, potong tidur 8 jam, 9 jam. Terus yang beberapa belas jam sisanya ingat siapa dong kalau gitu, gitu intinya. Gitu ya, jadi kita lebih meluaskan lah pemaknaan sholat ini bukan hanya dalam konteks ritual yang 5 kali sehari. Ya, tapi dalam konteks ini namanya adalah meningkatkan kesadaran, bukan meninggalkan, tapi meningkatkan. Bukan berarti dalam ranah tasawuf udah nggak melakukan syariat, bukan. Tapi justru pemaknaannya jauh lebih dalam, gitu kira-kira. Jauh lebih esensi gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita pahami dulu kaitan antara Isra Mi'raj dan sholat dalam konteks tasawuf, dalam konteks hakikat, dalam konteks kesadaran. Saya rasa udah puluhan tahun kita belajar hukumnya, udahlah cukup gitu ya. Tapi yang penting sekarang hukum itu apa sih dampaknya kepada kesadaran kita gitu. Oke, sampai sini oke, ibu-ibu? Sip ya? Ibu-ibu serius banget ini wajah-wajahnya kayak kuliah. Nggak boleh serius-serius Bu. Kita santai aja, relax, diresapi, tapi sungguh-sungguh gitu. Jangan serius tuh kayak yang gitu. Jadi pokoknya nggak boleh serius ya, kita santai. Oke ya, pelan-pelan Bu, kita nggak terlalu cepat beresin topik gitu. Yang penting setiap stage-nya gitu ada rasa gitu, itu yang paling penting. Ya, setiap stage-nya yang penting ada kontemplasi ke dalam gitu, itu yang paling penting. Ya, pelan-pelan, bismillah ya. Nah, kita agak perdalam sedikit. Oke. Bismillah ya, kita mulai nih. Nah ya, cukup pemanasannya, kita mulai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa. Rumus kunci dalam hidup tuh cuma satu secara esensi ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dah, ini rumusnya. Semua berawal dari dia, startnya dan akan finish kembali ke dia. Kita datang dari tempat yang sama, kita ini adalah datang dari sumber yang sama, dan mau kembali kepada dia. Berarti kita ini semua mau pulang ke rumah sejati, mau pulang. Ini tolong digarisbawahi. Oke ya. Maka di surat 29 ayat 57, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang jiwa pasti akan ada mati atau mautnya. Ini diulang-ulang, mati bukan titik final, tapi titik jembatan menuju pulang. Jadi barang siapa yang sudah berdamai dengan kematian, dia akan berdamai dengan hidup. Jadi kalau sekarang masih banyak takut mati, nggak ngerti mati, pasti hidupnya banyak dengan konflik. Maka damai mati, damai hidup. Saya mau kasih PR buat ibu-ibu nih. Ya, ini PR harus dikerjain tiap hari aja. Atau sebelum dikasih PR, saya mau nanya dulu lah, sederhana gini. Ibu-ibu kita sepakat, kita setuju bahwa kita mau pulang. Setuju ya? Ilaihi rojiun, mau pulang. Pertanyaan. Ibu-ibu udah kangen pulang belum? Udah, itu pertanyaannya sederhana aja. Ya, kalau belum kangen pulang, wah udah aja. Kekurangan kita kangen pulang ke rumah sejati kita berarti terlalu banyak kemelekatan terhadap sesuatu di tempat yang sementara, gitu kira-kira.
Jangan dipaksain juga Bu, nggak apa-apa. Kalau belum kangen aja, nggak apa-apa. Nggak usah dikangen-kangenin juga, nggak bisa masalahnya. Tapi perlu untuk direnungkan. Sekangen apa sih saya pulang ke rumah sejati saya? Makanya nanti bulan Ramadan ada mudik Bu. Kenapa? Kangen kampung halaman. Tapi jangan sampai kita lupa kangen kampung halaman yang sejati kita tuh Allah gitu. Bukan di sini, bukan. Ya ini orang Islam kalau ditanya ya Bu, di mana-mana lah. Siapa yang mau masuk surga? Semua ngacung Bu. Tapi ditanya siapa yang mau duluan? Nggak ada yang mau juga sih gitu intinya. Aneh gitu. Semua pengen masuk surga, disuruh duluan, pada nggak mau gitu. Berarti ada, jangan-jangan ada sesuatu pemahaman yang enggak dalam konteks esensi berbicara tentang pulang, berbicara tentang mati gitu. Ya karena kita udah didogmakan dengan konteks kematian tuh menakutkan gitu. Habis gitu penggambaran neraka yang api lah, setrikaan lah, digunting lah gitu Bu. Habis gitu banyak dijanjikan surga lagi. Sekarang kan banyak orang yang menjanjikan yang bukan punya miliknya lagi gitu. Dijanjiin aja gitu. Akhirnya salah kaprah gitu. Secara esensi jelas-jelas mau pulang ke Allah, yang dicari selain Allah lagi gitu intinya. Gitu ya. Ini penting untuk direnungkan nih. Seberapa rindu saya pulang? Dah. Semakin tidak rindu, semakin kemelekatan di tempat yang sementara ini tinggi aja. Nah kalau kemelekatan ini tinggi, itu nanti akan berdampak kepada sholat dan Isra Mi'rajnya. Udah pasti tuh. Karena nanti kita mengerti Bu, hidup adalah belajar untuk melepaskan semua kemelekatan kepada sesuatu yang sementara. Gitu ya. Nanti kita belajar pelan-pelan nih. Karena nanti kita ngerti bahwa kemelekatan yang tertinggi itu terhadap diri sendiri sebenarnya. Itu yang disebut dengan yang namanya identitas. Jadi kalau mau dibudahkan, siapa kita? Kita ini ruh yang tertutup oleh identitas. Selesai. Begitu identitas dituhankan, kita lupa sebagai ruhani. Makanya ibu-ibu kalau ditanya sama orang baru kenal, ketemu, ditanya, ibu siapa? Pasti jawab nama. Namanya dari mana? Dari identitas. Ibu dari mana? Pasti ngejawab tempat lahir fisiknya. Dari Bandung, dari Jakarta. Kan jarang ya Bu, ketika ditanya, ibu dari mana? Saya berasal dari Allah. Nah jarang tuh yang gitu tuh. Tapi nggak usah juga sih gitu ya. Nggak usah juga gitu. Nggak usah terlalu gitu-gitu amat juga gitu. Karena begitu nanti ditanya, ibu dari mana sih? Innalillahi, saya berasal dari Allah. Nah ini jawaban yang nggak terlalu common gitu. Nggak terlalu biasa. Nanti yang dengarnya juga jadi kaget. Tapi sadar bahwa kita semua datang dari tempat yang sama gitu kira-kira. Makanya Bu, saya sarankan, ibu-ibu kalau dijelekin orang lain, jangan sakit hati. Kenapa? Mereka lagi menjelekkan identitas, bukan menjelekkan diri sejati kita. Karena diri sejati kita nggak bisa dijelekin, Bu. Dan limitasi pengetahuan orang lain terhadap identitas kita kecil banget. Kita aja nggak kenal sama diri sendiri, apalagi orang lain gitu. Rugi amat menghabiskan banyak energi untuk menanggapi orang-orang yang nggak kenal sama kita, gitulah kira-kira. Tapi bukan berarti jadi cuek, tapi juga jadi bahan pelajaran. Intinya sadarilah bahwa perhatikan tentang identitas, jangan sampai dituhankan identitas ini, gitu intinya. Harta, jabatan, tahta, gelar, itu identitas semuanya tuh. Kenapa orang nggak mau kehilangan jabatannya? Melekat sama identitas. Termasuk maaf ya Bu, agama tuh identitas tuh. Islam tuh bisa jadi hanya di KTP gitu. Makanya tadi saya awali dengan keimanan dan pengalaman. Maaf ya, saya sering nanya gini Bu, ibu-ibu Allah dekat apa jauh? Semua jawabnya dekat. Ibu-ibu jawab tadi dari mana? Tahu dari ustadz, tahu dari pengajian. Dia cuma tahu Bu, nggak mengalami gitu intinya. Jadi banyak dapat pengetahuan tapi tidak menjadi pengalaman. Nah itu yang akan membuat jadi identitas yang tidak dalam konteks yang namanya esensi gitu kira-kira. Jelas ya, ibu-ibu ya? Oke, ibu-ibu ini nggak bisa sekali bahas nih, panjang ceritanya. Tapi mudah-mudahan yang kita bahas hari ini menjadi bahan esensi kita untuk bekal kita masuk ke bulan Ramadan. Karena ini nanti nyambung semuanya. Oke, pertanyaan ya, pertanyaan.
Saya nggak akan ulang-ulang lagi bedanya jasad, jiwa, sama ruh. Ibu-ibu udah ngerti banget aja ya. Ini udah ulang-ulang gitu ya. Dah. Tapi yang dikonsenkan di sini adalah, ingat, yang pulang tuh ruhnya. Tubuh fisik mah diam di tanah kusir, Bu, selesai. Jadi bagian kita ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Yang pulang tuh ruhnya. Syarat mutlak kepulangan ruh, jiwanya bersih, dah gitu intinya. Jadi ruh nggak bisa pulang kalau jiwanya kotor, gampangnya gitu aja. Sekarang yang ditelaah, Bu, kalau sholat hanya urusan jasad, tapi jiwanya nggak termurnikan, gimana ruh mau pulang? Gitu kira-kira. Kalau puasa urusannya jasad, tapi jiwanya tidak dimurnikan, gimana ruh mau pulang? Berarti semua ibadah harus ada kaitannya, penting ada kaitannya dengan jasad, jiwa, dan ruhani. Jadi sholat jasad, sholat jiwa, sholat ruh, 3 hal yang berbeda, gitu maksudnya. Jadi kita jangan fokus di yang kelihatan aja gitu, Bu. Karena fokus kepada yang terlihat, jangan-jangan kita lupa terhadap yang tidak terlihat. Ibu-ibu coba renungin. Di hidup kita, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan, dalam diri aja lebih banyak yang mana, Bu? Yang nggak kelihatan. Sok ibu-ibu pernah ngelihat jantungnya sendiri nggak? Paru-parunya, usus, limpa, sel, semuanya. Nggak pernah. Ya kecuali di foto kalau di ronsen, USG, dan seterusnya ya. Yang nggak kelihatan tuh jauh lebih banyak daripada yang terlihat gitu, secara esensial. Jadi, poin utamanya, sholat itu justru esensinya lebih banyak tidak terlihat daripada yang terlihat gitu. Jadi jangan menyangka bahwa orang rajin ke masjid sholat 5 waktu hebat. Sholatnya mantap banget. Tar dulu, itu baru yang kelihatan. Yang nggak kelihatannya kita nggak tahu, Bu. Makanya jangan menilai, gitu intinya. Jelas ya? Nah, dalam konteks ini, nggak kerasa udah 10.50 lagi. Oke ya, pelan-pelan ya. Dalam konteks ini, kita mau jalan pulang secara esensi yang namanya perjalanan pulang, perjalanan dalam bahasa Arab disebut hajj, gitu intinya. Maka disebut haji nanti. Jadi maaf ya, haji secara ritual syariat, mungkin pulang dari Mekah dapat gelar hak sama haji, tapi cuma dapat gelar. Karena haji yang sejati itu tidak terletak pada gelar nama, Bu, enggak. Dan enggak melulu semua orang yang udah berangkat ke Mekah untuk haji, dia benar-benar haji di hadapan Allah, belum tentu. Pun sebaliknya, belum tentu orang yang belum berangkat ke Mekah untuk haji, dia belum haji. Jadi nggak usah terlalu ribet dan nggak usah terlalu khawatir ketika sekarang daftar haji puluhan tahun, karena nilai haji bukan berangkat pergi fisiknya, bukan itu esensinya. Meskipun itu penting, iya. Tapi bukan yang terpenting. Gitu. Jelas ya, ibu-ibu ya? Jadi ini kita ngerti dulu nih, dalam struktur ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Karena kalau mainnya hanya di level jasad, susah tuh masuk ke dalam level ruh gitu. Orang yang mainnya kurang jauh itu pasti gampang nyalahin orang, Bu. Karena mainnya di situ mulu. Taunya itu terus. Dikit-dikit beda, kafir. Dikit-dikit beda, bid'ah. Dikit-dikit beda, sesat gitu. Tipikal orang-orang yang gampang membidahkan, menyesatkan, mengkafirkan, dijamin aja mainnya kurang jauh gitu. Makanya pagi ini kita mau main jauh ke level ruh gitu. Itu jauh banget mainnya. Oke ya, ibu-ibu ya. Dan ini penting untuk terbuka pikiran dan hati. Kalau nggak terbuka pikiran dan hati, repot aja gitu. Nah, sekarang kita mau renungkan dulu, Bu. Ya, renungkan nih. Kalau Nabi Muhammad sholat, kita ngikutin sholat. Betul nggak, Bu? Nabi Muhammad puasa, kita ngikutin puasa. Tapi biasanya di pertanyaan ketiga tuh diam. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kita ngapain? Diam aja. Padahal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad penting untuk kita tiru dalam tanda petik.
Cuman karena selama ini Isra Mi'raj cuma didengerin dongeng, ya udah yang kita tahu cuma dongeng tentang Isra Mi'raj. Maka perayaan Isra Mi'raj banyaknya dalam konteks ritual gitu. Dalam konteks hanya seremonial gitu. Merayakan Isra Mi'raj udah aja. Apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab. Diulang-ulang dongengnya gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi gitu. Nah, sekarang kita mentransformasi dari dongeng kepada rasa gitu kira-kira. Nah, sekarang kita ngerti dulu, Bu. Dari perjalanan yang dari Allah menuju Allah secara luas adalah haji, perjalanan satu langkah demi satu langkahnya, itu dalam bahasa Arab disebut Isra. Jadi Isra itu adalah perjalanan langkah demi langkah. Di mana nanti kalimat Mi'raj, Mi'raj itu artinya naik, makanya seperti naik tangga. Ayo saya mau nanya sama ibu-ibu, kenapa kalau orang haji di depannya ada kata-kata naik, naik haji, yang naik tuh apanya sih? Betul nggak? Ini harus direnungin nih. Karena naik itu kaitannya sama aroja, Mi'raj, ada peningkatan. Jadi Isra Mi'raj berjalan untuk naik, kayak naik level tangga. Gitu intinya. Jelas ya? Nah maka nanti kita mengerti. Setiap naik ini, setiap langkah ini tujuannya untuk apa? Lebih mengenal Allah. Bahasanya adalah Arafah. Kalau udah mengenal, nanti jadi sholat mengingat. Sholat itu mengingat. Jadi ini nanti satu kesatuan nih. Makanya untuk mengenal Allah, penting ada pengheningan, disebut wukuf. Maka ketika nanti bersamaan melakukan sesuatu dalam konteks berkumpul, berkumpul dalam bahasa Arab disebut umroh, gitu kira-kira. Jadi berkumpul untuk melakukan perjalanan, mengenal Allah, berjalan naik dalam konteks kesadaran, itulah yang disebut cerita ini semua kaitan antara Isra Mi'raj, haji, umroh, wukuf, Arafah, dan keseluruhannya. Jadi Bu, maaf ya, pagi hari ini meskipun online, kita lagi berkumpul untuk saling belajar mengenal Allah nggak kira-kira? Iya. Jadi secara hakikat kita lagi umroh nggak sebenarnya? Iya. Cuman nggak usah cerita-cerita sih gitu ya. Jangan bilang abis, aduh alhamdulillah baru umroh di Zoom. Jangan, nggak enak juga buat yang nggak ngerti gitu. Kita lagi ada di Padang Arafah nggak secara esensi? Iya, tempat di mana kita sekarang ada, tempat untuk mengenal Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Gitu ya, supaya nanti kita membiasakan dulu bahwa bukan oh haji ke sana, oh umroh ke sana, oh Isra ke sana, oh Arafah di sana. Enggak. Segala sesuatu yang ada di Quran esensinya ada di dalam diri kita. Titik, itu dulu yang penting. Maka perjalanan haji, perjalanan menembus diri ke dalam diri. Secara hakikat. Baitullah fisik ada di Mekah, tapi Baitullah non fisik yang esensi ada di dalam kolbu kita. Jadi ibu-ibu semuanya mau umroh haji, nggak perlu ada 1 senti keluar rumah juga nggak usah sebenarnya, keluar kamar bahkan. Secara hakikat ya. Tapi ya syariatnya nanti kita ngerti kenapa perlu syariat dan ini ceritanya agak panjang gitu. Ya paham dulu ya ini. Nah sekarang kita renungkan begini Bu. Dalam konteks innalillahi wa inna ilaihi roji'un, itu kita itu mau mengembalikan yang asalnya Allah, kembali ke Allah, dan intisari dari pengembalian itu adalah ruhaninya. Ini nih. Makanya Bu, kalau kita dengar kata-kata Isra Mi'raj, pasti yang kita dengar adalah perjalanan menuju langit gitu kira-kira. Betul ya Bu? Sok saya tanya, Ibu, langit ada di mana? Pasti nunjuk awan sekarang. Dah tuh. Ke atas tuh ke situ nunjuknya.
Karena kita udah lama dalam tanda petik tertipu sama lagu-lagu. Bintang kecil di langit yang biru. Dianggap yang biru itu langit gitu. Padahal arti langit itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Karena jarak pandang mata kita yang sangat minim, kelihatannya seperti biru. Padahal bukan itu poinnya, nggak ada batasnya, Bu. Jadi kalau kita berbicara masalah langit, langit adalah sesuatu yang tanpa batas. Pertanyaan, dalam diri kita yang tidak ada batasannya, jasmaniah kita atau ruhaniah kita? Ruhani. Karena jasad ada expired, 80-90 tahun beres tuh. Ada masa, dalam tanda petik ada umurnya. Tapi yang gak ada umurnya itu adalah ruhani. Jadi langit itu maknanya adalah ruhani. Maka perjalanan menuju langit, perjalanan ke langit adalah perjalanan ruhani. Maka kendaraannya barkun, disebut buruk, cahaya, kilat. Berarti kita mau melakukan perjalanan cahaya, kita harus menemukan cahaya, kita harus menjadi cahaya. Nanti kita paham. Jelas ya, ibu-ibu ya? Mudah-mudahan sampai tahapan ini mulai kebayang bahwa ternyata ada jasad, ada ruh. Kalau jasad dikasih nutrisinya nanti makan lontong, makan soto. Tapi ruhani ini ternyata nutrisinya adalah mi'raj gitu. Ruhani ini nutrisinya adalah melakukan perjalanan cahaya gitu. Nanti kita ngerti untuk dan seperti apa perjalanannya. Maka lawan kata langit di dalam Quran disebut bumi, Bu. Bumi itu fisik, jasad. Maka aku ciptakan langit dan bumi, ini bukan ngomongin awan dan planet bumi, bukan. Tapi aku ciptakan isi dan wadahnya. Khalaqtul jinna wal insa, isi dan wadahnya. Jadi kalau ibu dari rumah ke Pondok Indah, mall, itu namanya perjalanan bumi gitu loh, Bu. Jelas ya? Kalau ibu makan bakso, itu namanya hidangan bumi. Tapi nanti di Ramadan, itu perjalanannya langit, hidangannya juga hidangan langit. Maka Al-Maidah surat 5 disebut hidangan langit, gitu kira-kira. Maka nanti di bulan Ramadan, Bu, jangan terlalu sibuk sama makan minum gitu. Jangan yang sibuk masak apa, buka bareng di mana, sahurnya apa. Itu penting, iya. Tapi urusan Ramadan itu bukan masalah nggak makan, nggak minum. Kenapa? Karena jangan lupa, ada faktor yang lain yang perlu diberikan nutrisi selain tubuh fisik gitu. Oke ya, ibu-ibu ya. Jadi ini penting dulu untuk kita ngerti. Yang pertama ada langit dan bumi. Nah, pertanyaannya adalah perjalanan menuju langit itu seperti apa? Nah, ini dikasih indikator parameter aja supaya gampang. Hari ini sampai sini dulu ya, ini juga panjang nih. Karena kalau kita nggak ngerti ini, kita akan selama-lamanya bingung gitu. Sholat tuh untuk apa sih gitu? Nah, sebelum ngerti nanti sholat untuk apa, kita ngerti apa kaitan Isra Mi'raj dengan sholat gitu intinya. Nah, ini dimudahkan, Bu. Ya. Oke, secara sederhana, perjalanan naik itu adalah perjalanan kepada kenaikan kesadaran kita. Berarti kalau naik itu perjalanan ke atas, ke luhur, keluhuran. Jadi nanti kita ngerti perjalanan naik itu adalah perjalanan dari level jasmani untuk naik kepada level ruhani gitu intinya. Ruhani itu bicara tentang langit. Jadi ibu-ibu, maaf ya, ini saya mau nanya nih. Kita ini sejatinya makhluk langit atau makhluk bumi? Makhluk langit. Makhluk langit, karena innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita asalnya dari langit, lagi turun bentar, mau pulang. Gitu kira-kira. Makanya nanti ngerti sesuatu deh dari sini.
Ya, kita jangan merendahkan diri tentang apapun. Jangan lupa Bu, kita semua itu makhluk langit sebenarnya. Tapi emang lagi turun bentar sih. Lagi mengalami degradasi lah. Sini ya supaya nggak ganggu gitu. Paham ya Bu? Nah, pertanyaan. Kalau orang meninggal yang dicabut jasmaninya atau ruhaninya? Nyawanya. Karena di antara ruhani dan jasmani ada jiwa. Perpaduan ruhani dan jiwa namanya jadi nyawa gitu kira-kira. Maka malaikat pencabut nyawa. Maka kadar orang mau naik ke langit tergantung dari posisi jiwanya, gitu maksudnya. Maka nanti kita ngerti hidup ini adalah maintain jiwa untuk menembus ruhani, gitu maksudnya. Yuk kita lihat dulu ya. Makanya ibu-ibu jangan lupa nih, jangan hanya fisiknya terus gitu yang dikasih nutrisi gitu. Karena jiwanya juga perlu dikasih nutrisi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi kita ini semuanya hanya mau memperbaiki kualitas jiwa sebenarnya. Makanya orang sakit disebut sakit jiwa. Jadi nanti kalau ada sakit fisik Bu, udah pasti datang dari ketidakstabilan ruhani dan jiwa. Maka penyakit fisik itu buahnya. Akarnya nggak kelihatan. Jadi kalau sakit hanya ngeberesin buahnya, akarnya nggak diberesin, pasti berulang sakitnya. Karena penyakit intinya bukan pada jasmaninya, tapi pada jiwa dan ruhaninya. Jadi begitu nanti ada sakit, ada sinyal, oh ada apa dengan ruhaniku nih gitu. Jangan-jangan relationship ketuhananku dalam perspektif ini ya, itu kurang bagus tuh. Makanya bersyukurlah dikasih sakit. Kenapa Bu? Rata-rata waktu sakit nama Allah dipanggil kencang-kencang. Jadi bahasa gampangnya, waktu sakit, gampangannya Allah lagi kangen aja sih gitu. Udah lama gak manggil nama aku nih gitu. Kasih sakit biar ingat ke aku. Soalnya kalau sehat mulu lupa sama aku gitu. Jadi sombong, jadi ngerasa bisa, jadi ngerasa tahu. Makanya banyak banget orang mendapatkan pencerahan melalui jalur penderitaan, Bu. Makanya salah satu skill yang harus dimiliki dalam hidup adalah terampil dalam menderita. Itu penting. Kita harus punya keterampilan dalam menghadapi penderitaan gitu. Gitu ya. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Silakan. Ada pilihan. Beruntung orang yang manzakah. Ibu-ibu ingat ya, zakat tuh bukan urusan 2,5% ngasih uang, bukan. Ngasih beras, bukan. Secara fikih yes. Tapi makna zakat artinya adalah penyucian, pembersihan jiwa. Jadi kalau ibu lagi ngasih uang ke orang, ingat ibu cuma ngasih kertas loh. Tanpa ada kasih sayang dalam pemberiannya, itu cuma mindahin kertas. Nggak ada pembersihan jiwa. Tapi yang terpenting adalah saya memberikan kasih sayang kepada orang lain, bentuknya uang. Yang penting tuh kasih sayangnya. Bukan uangnya. Makanya semesta sama Tuhan tuh nggak ngerti sistem rupiah atau dolar, kasaran kata. Mau berapa dolar kek, berapa rupiah kek, tapi yang terpenting adalah sikap hatinya. Itu yang jauh lebih penting. Kesadarannya gitu. Jadi bukan masalah besar atau kecil. Tapi bagaimana kondisi atau sikap jiwanya gitu. Jelas ya, ibu-ibu ya? Nah, udah ya, kita pelan-pelan nih. Ini udah pernah dibahas ulang-ulang, tapi kita melihat pembahasan ini dalam sudut pandang yang berbeda. Saya rasa pembicara-pembicara yang datang ke taklim di sini, Hoirunisa ini, udah sering ngebahas inilah, yakin banget. Tapi kita melihat ini dari sudut pandang yang berbeda untuk kita aplikasikan. Ya, oke, bismillah ya. Dah intinya cuman ini nih, terakhir ini. Jadi kita lagi belajar menembus dinding jasmaniah kita menuju rohani. Maka
Jasmani dikasih puasa, Bu. Gak makan, gak minum secara fisik. Harapannya untuk nembus ke dinding jiwa. Makanya gak makan, gak minum itu penting. Orang yang udah berdamai sama makanannya, dia berdamai sama dirinya, dia berdamai sama Tuhannya. Jadi kalau gak damai sama makanan, dah aja. Jangan lupa, Bu, populasi masyarakat bumi saat ini yang meninggal, yang mati, itu bukan karena kelaparan. Terlalu banyak makan, Bu. Jadi hati-hati sama makanan nih. Perlu dikontrol nih. We are what we eat, apa yang kita makan. Makanya di Ramadan kita diberikan batasan-batasan, gitu kira-kira. Nah ya, nanti kita bahas ini kalau ada pertemuan berikutnya, kita bahas dari segi esensinya. Nah, kita masuk ke faktor jiwa, Bu. Jiwa dalam bahasa Arab disebut nafas. Maka ibu-ibu sering dengar kata-kata nafsu. Nafsu itu punya layer atau punya level. Jadi nanti kita bisa ngerti, saya ini orang di nafsu level rendah atau menengah atau tinggi. Kalau orang di level nafsu yang rendah terus, dijamin hidupnya nggak tenang, damai, bahagia. Udah gitu aja. Jadi nanti kalau ngerasa hidup nggak happy, nggak tenang, nggak damai, tolong perhatikan level jiwa saya ada di mana, gitu intinya. Jelas ya? Nah, Quran memberikan indikator begini, Bu. 12 ayat 53. Wa ma'abari'u nafs, di mana si nafs ini? Inna nafs la'ama roh bisu. Nah, menarik nih. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, amarah. Ila kecuali marohima robi. Marohima robi itu nafsu yang dirahmati. Gitu ya. Nah, secara mudahnya, Bu, supaya kita nggak terlalu teoritikal banget gitu ya. Supaya abis ini tuh benar-benar kita aplikasikan gitu, nggak teori banget. Kalau teori tuh jadi hafal gitu. Level paling rendah nomor 1 dalam struktur level jiwa, itulah yang disebut dengan yang namanya nafsu amarah. Di mana nafsu amarah itu datang dari kata amar. Amar itu artinya adalah harus, Bu. Jadi ibu-ibu kalau hidup pengen lebih tenang, damai, bahagia, jangan banyak harus dalam hidupnya gitu. Dah itu aja. Harusnya ya di usia segini tuh, dah aja tuh. Harusnya ya kalau udah gini, harusnya ya kalau gitu, harusnya. Keharusan akan membuat kita dalam tanda petik terperangkap di level yang rendah gitu kira-kira. Jadi berantem tuh. Kamu tuh harusnya, nah udah tuh. Dan ketika ada di level amarah, siapapun di luar diri kita itu semua salah. Faktor eksternal semua salah. Gara-gara kamu, selesai. Jadi ada orang pindah-pindah kerja, Bu. Di kerjaan yang kantor pertama, dia ngerasa teman kerjanya nggak asik. Gara-gara kalian semua aku nggak betah, pindah ke kantor kedua. Nggak lama di kantor kedua, nggak betah lagi, pindah di kantor ketiga. Udah 10 kali ganti kantor baru sadar, oh ternyata masalahnya bukan orang-orang, masalahnya saya, gitu kira-kira. Jadi kalau di level amarah, semua orang salah aja. Nah, saya kasih contoh yang mudah ya, Bu. Gini lah gampangannya, ini pasti relate. Ada seorang ibu, kesel banget sama nakalnya anaknya. Saking keselnya dibentak si anak, marah. Kamu ya bok, udah aja. Selesai marah, Bu, masuk kamar. Diem sebentar. Baru deh. Aduh, gak enak rasanya ya. Tahu gitu jangan gitu barusannya ke anak. Di situ ada rasa yang asalnya amarah, naik ke level berikutnya,
Level 2 disebut namanya adalah lawamah. Ini udah sering kita bahas nih. Artinya di situ ada rasa menyesal. Tahu gitu. Makanya pilihan dalam hidup kita, Bu, ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu terus ngomong. Udah itu aja. Tapi kalau udah dirundung oleh emosi, kadang ngomong dulu, nggak pakai mikir. Nah, itu jadi penyakit nanti. Jelas ya? Jadi yang paling bahaya itu level 1, level 2. Inilah yang sering disebut ego level 1, level 2. Amarah, lawamah. Nah, di level lawamah jangan berhenti di sini. Karena kalau berhenti jadi baperan. Jadi ngerasa salah. Aku tuh emang gak bisa, aku tuh emang kurang, aku tuh emang jelek, aku tuh emang gak sukses, aku tuh emang gak bisa, aku tuh, dah aja. Itu lawamah banget tuh. Jadi banyak ngerasa salah terus gitu kira-kira. Gara-gara aku. Nah, jangan berhenti di situ, Bu. Naiklah ke level yang berikutnya. Di mana level yang berikutnya, nomor 3, namanya adalah mulhamah. Mulhamah itu sudah menggunakan akal. Sudah ada ilham di sini. Kata-katanya dari kata-kata ilham. Jadi kalau dalam kasus si ibu tadi, begitu marah, habis marah masuk kamar nyesel, dapat ilham di situ. Minta maaf ah. Oh, udah bagus banget tuh. Kalau udah dapat ilham minta maaf. Karena memaafkan dan maaf dan memaafkan itu dua hal yang sangat susah di level ego, Bu. Susah aja. Orang amarah lawamah susah maafin orang aja udah. Makanya kenapa salah satu ciri orang takwa pandai memaafkan orang lain. Jadi maaf ya, Bu. Sholat rajin tapi susah maafin orang. Gak nyampe aja. Udah fix dia olahraga gitu. Puasa rajin tapi susah maafin orang. Udah fix dia puasanya cuma dapat haus lapar gitu kira-kira. Nah, Bu, nanti kita ngerti nih. Begitu memaafkannya sudah dilakukan, PR kita sebagai manusia cukup sampai tingkatan 4 karena selebihnya nanti Allah yang jemput gitu kira-kira. Makanya di sini ada pertengahan nih. Nanti kita bahas ini di Lailatul Qadar. Betapa sayangnya Allah ke kita, Bu. Ini gambaran ya. Kamu gak usah jauh ke langit ke aku deh. Nanti aku turun setengah, kamu naik setengah. Kita ketemu di pertengahan aja ya, gitu. Di sini nanti ketika Allah mengatakan ketika kamu berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Betapa inisiasi Allah menyayangi kita tuh besar banget. Nanti kita ngerti kenapa ada makna nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Kamu cuman sampai level 4, sisanya aku yang jemput deh, gitu kira-kira. Kamu cuma nanem yang menumbuhkan aku, gitu Bu. Gitu ya, dan ini saya rasa penting untuk kita renungkan, untuk kita kontemplasikan gitu. Nah, ibu-ibu, inilah batasan nih. Level 4 ke atas, inilah yang disebut level kolbu nanti. Jadi ada ego, ada akal, ada kolbu. Dan level 4 inilah yang sering kita dengar ayatnya pasti di surat Al-Fajr. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau jiwanya jarang tenang, nggak mungkin jadi hamba-hambanya Allah. Makanya nanti jiwa tenang berkaitan sama surga. Di surga itu bukan letak geografis di mana tempatnya, bukan. Tapi tergantung ketenangan jiwa kita gitu. Ketika ibunya minta maaf ke anaknya, nah maaf ya, mama tadi emosi, kesel, mama minta maaf. Di situ terjadi ketenangan jiwa, Bu. Karena memaafkan itu menyembuhkan.
Minta maaf itu menyembuhkan. Jadi jangan jadi orang rugi yang susah memaafkan, susah minta maaf, rugi aja udah. Dah, itu intinya. Karena dengan itulah salah satu jalan untuk bagaimana kita membawa kepada ya ayyuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Baru irji'i di situ di dalam konteks ya, kalimatnya di Quran kan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Baru tuh Bu, udah level 4, nanti biarkan Allah yang akan menjemput kita ke dalam level berikutnya. Inilah yang disebut dengan yang namanya level rodiyah atau ridho atau puas. Seseorang yang sudah puas dengan semua ketetapannya Allah, jadi udah gak banyak komplain lah di sini. Jadi mencari ridho Allah artinya sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah, diterima secara realitas. Nanti kita bahas lebih dalam. Makanya malaikat penjaga surga itu dari kata rodiyah, disebut malaikat Ridwan. Jadi ibu gak usah jauh-jauh nunggu-nunggu nanti mau dapat surga. Jiwanya tenangin per saat ini di surga. Tempatnya sama, bisa jadi surga, bisa jadi neraka buat kita. Gitu ya. Karena urusannya pada jiwa. Dan ketika sudah masuk di level rodiyah, level berikutnya namanya adalah mardiyah. Mardiyah ini udah jadi jubirnya Tuhan nih. Kehadiran dia akan mendamaikan siapapun di sekelilingnya. Hadirnya dia tuh akan jadi sumber cahayanya kasih sayang Tuhan. Damai banget. Saya rasa ibu-ibu pernah menemukan di mana kalau orang ini ada, mau itu di perkumpulan, suasananya itu jadi adem gitu. Nah itu udah mardiyah tuh. Nanti kita bahas ini di level vibrasi, frekuensi, energi. Dan level yang paling puncak disebut kamilah. Kamilah ini puncak ketotalan ketauhidan. Nanti kita bahas lebih detail. Jadi ini 5, 6, dan 7. Itulah kenapa Bu, tawaf 7 keliling. Kenapa tawaf berarah tidak searah jarum jam? Karena kita mau kembali dari ruhani, kembali kepada ruhani, mengembalikan dalam 7 derajat tawaf kita. Yang penting untuk kita sadari bahwa saya ada di level jiwa yang mana per saat ini. Begitu di level rendah, disarankan jangan banyak ngomong, jangan mengambil keputusan, hening dulu. Makanya jalan menaikkan kesadaran itu pencet pause button. Kalau di YouTube atau di Spotify itu ada tanda strip 2 ke bawah gini, ini tandanya jeda. Coba banyak menjeda deh. Mau ngomong, jeda dulu. Pantas nggak? Mau posting di WhatsApp, jeda dulu. Ini beritanya benar nggak? Mau bertindak, jeda dulu. Kira-kira bermanfaat nggak? Semakin banyak menjeda, semakin kita akan naik kelas ke level jiwa yang lebih tinggi. Gitu kira-kira. Nah level 1-2 tuh nggak ada jeda aja hidupnya. Marah langsung marah, kesel langsung marah, benci langsung marah. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena level 1-2 sudah dikuasai oleh kebiasaan, habits namanya. Nanti kita akan bahas nih lebih detail. Makanya salah satu bentuk sholat adalah merubah kebiasaan menuju kepada kebiasaan yang fitrah, gitu kira-kira. Oleh karena itu Bu, yuk kita Isra Mi'raj nih. Jalan naik terus ke atas, meskipun nanti ini berbolak-balik turun naik. Tapi mari kita maknai Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan dulu, bukan hanya perjalanan siapa saja yang dalam bentuk konteksnya orang-orang terdahulu gitu ya. Tapi mari kita aplikasikan kesadaran ini menjadi kesadaran yang di level mana jiwa saya. Karena saya harus mi'raj. Perlu mi'raj, bukan harus, perlu mi'raj. Masa saya mau di level 1 terus sih? Masa saya mau nunggu semuanya beres dulu baru happy? Semua orang tuh menunda bahagia nanti, Bu. Nanti kalau udah punya. Nanti kalau udah beres gitu. Padahal bahagia mah nggak usah nunggu nanti. Banyak orang hari ini yang hidupnya di besok, di lusa, di masa depan.
Padahal per detik ini juga udah hidup gitu. Banyak orang yang menunda bersyukur per saat ini. Maka nanti pada akhirnya sholat mengajarkan kita untuk hadir utuh di sini saat ini, hidup sekarang. Karena besok tuh nggak ada. Besok tuh ilusi. Saya ngomong waktu udah masa lampau. Dan ketika kita sibuk dengan masa lampau dan masa depan, kita akan sulit untuk bersyukur. Di situ fungsi khusyuk tidak akan hadir. Dan hanya orang yang sedang hadir utuh di sini saat inilah yang akan merasakan ketenangan hidup. Disitulah konsep ya ayyuhan nafsul mutmainah. Semoga Bu, Pak, kita nggak usah jauh-jauh ke level 5, 6, 7 lah. Kita lock di 3, 4 aja, dah. Nih, lock ya. Ke bawah pasti lah, tapi jangan lama-lama gitu. Di 3, 4 aja kita stay gitu. Mulhamah, mutmainah. Mulhamah, mutmainah. Nggak terlalu banyak di ego gitu. Insya Allah, jenjang mi'raj kita, kesadaran kita, itu akan selalu lebih baik gitu. Jadi semoga ini bukan hanya jadi hafal. Ibu nggak usah jadi ngafalin tingkat 1 amarah, tingkat 2 lawamah. Nggak ya, nggak akan ada UTS gitu-gitu, nggak akan ada Bu, nggak ada pertanyaan gitulah gitu. Tapi sadar begitu saya lagi gimana nih, oh lagi di bawah nih, pause dulu, naik dulu levelnya. Nah senantiasa dalam hari-hari kita bisa ngecek and recheck saya lagi ada di mi'raj level mana, untuk selalu memperbaiki kualitas jiwa kita masing-masing. Terima kasih Ibu nggak kerasa ini udah 11.25. Punten agak panjang nih karena materi kita emang panjang, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil, ada sesuatu yang bisa bukan hanya dijadi pengetahuan tapi menjadi aplikasi gitu. Saya kembalikan dulu ke Ibu Tisha, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Kang Abu, Masya Allah ya. Kita selalu diingatkan berulang memang harus diulang-ulang terus ya Kang Abu ya, supaya kita selalu ingat lagi karena sifat manusia adalah lupa gitu ya. Tadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Kang Abu bisa bermanfaat buat kita dan dapat meningkatkan keimanan kita. Karena tadi kita sudah belajar bagaimana, bukan tadi ya, kita selama ini udah berulang-ulang belajar bagaimana sih lebih supaya kita bisa lebih meningkatkan keimanan. Tadi sudah belajar bagaimana caranya supaya kita bisa melepaskan segala kemelekatan yang hanya sementara. Tadi juga ditanya Kang Abu ya PR-nya, seberapa rindu kita ingin pulang? Apakah kita sekarang sudah ingin pulang? Pengen pulang tapi takut. Kayaknya belum sih gitu, tapi nggak apa-apa juga. Ya, insya Allah ibu-ibu di sini pinter-pinter Kang Abu ya, sudah belajar banyak sekali. Dulu belajar bagaimana caranya sholat khusyuk, sekarang kita belajar hakikat sholat sejati itu bagaimana. Mudah-mudahan dengan kita bisa melepaskan segala kemelekatan yang hanya sementara, bisa nanti meningkat. Tadi ada di level mulhamah dan di level ketenangan jiwa ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, ini waktunya udah mepet ke zuhur ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Ya, silakan Bu Ninil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begini, saya itu ada keluarga atau saudara lah begitu. Itu temperamental sekali, sering marah semaunya sendiri, dan itu susah diingatkan ya. Nah, sekarang solusinya supaya kita bisa mengingatkan jangan terlalu emosional gitu. Itu gimana caranya, Ustaz? Terima kasih. Oke, gini Bu. Satu-satunya hal yang paling kita tidak bisa lakukan adalah merubah orang lain, itu nomor 1. Ya. Karena perubahan itu tidak datang dari faktor eksternal. Tetapi nanti kita akan bahas ini lebih detail dibicara tentang vibrasi. Bahwasannya apapun vibrasi yang kita keluarkan itu akan kembali dengan vibrasi yang sama gitu. Jadi, contoh, Ibu kalau lagi kesal, kita semua kalau lagi marah, itu semua sekeliling kita tuh seakan-akan salah aja semua. Vibrasinya low aja udah.
Makanya kalau ibu masuk ke dalam ruangan, di ruangan itu orang-orang yang ngomongin orang, ngejelekin orang, keluar ruangan ibu lemes badannya pasti. Digerogoti itu energinya. Energi kita habis ya, Ustaz. Habis, betul. Nah, daripada kita membuang energi gimana cara mikirin dia berubah dan lain. Nomor satu, yang tadi kita cerita, ada pengertian. Dia begitu pasti ada sesuatu gitu. Dan jangan sampai kekeosan atau keributan luar mengganggu kedamaian kita yang di dalam. Iya. Itu yang paling penting. Makanya ketika nanti lingkungannya mendukung, vibrasi yang dibangun oleh lingkungannya mendukung, maka vibrasi baik yang akan merubah dalam tanda petik vibrasi yang buruk gitu. Jadi itu nggak bisa dalam tipikal dikasih tahu, nggak bisa dalam tipikal diceramahin, apalagi ya kalau udah urusannya dikeagamain, diceramahin, kamu kurang sholat, siap-siap itu bakal menjadi-jadi aja. Tapi mungkin hanya perlu kehadiran utuh untuk didengar 100%, cukup. Hanya untuk ada teman bicara yang dia mungkin harus mengeluarkan kepada orang yang tepat dengan vibrasi yang sama, cukup. Dan nanti jalannya pasti akan menemukan gitu kira-kira. Nah maka kalau dalam bahasa family as a support system, keluarga sebagai support system, itu sebetulnya support system dari segi vibrasi sebenarnya. Nah jadi pengertian itu paling penting, komunikasi itu juga hal berikutnya, menjaga vibrasi juga hal yang penting untuk di-maintain. Karena kenapa? Begitu masing-masing di dalam support sistemnya vibrasinya bagus, itu akan menaikkan si vibrasi yang rendah gitu kira-kira. Saya rasa sementara gitu Bu Ninil. Ya, yang saya tangkap tadi kan kita berarti orang ini pengetahuannya kurang atau pengertiannya kurang. Jadi mendingan saya menghindar saja begitu. Betul Bu. Dan kita kalau perlu menghindar dulu, ya menghindar nggak apa-apa gitu. Bukan berarti meremehkan orang ya. Bukan berarti meremehkan orang. Karena kita perlu jarak dulu gitu. Iya. Karena kita perlu ada sesuatu dulu yang agak lebih jauh gitu. Maka antara menerima sebagai saya accept dan ignore, nggak peduli, ini dua hal yang berbeda gitu. Saya menghindar bukan karena nggak peduli. Iya. Tapi mungkin perlu ada jeda dan ada jarak pause dulu, tadi gitu. Yang Ustaz bilang tadi. Ada pause gitu Bu. Betul Bu. Siapa tahu kalau habis pause justru malah ada sesuatu gitu. Gitu kira-kira. Terima kasih banyak. Gitu Bu Ninil. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ninil, Kang Abu. Ada yang bertanya lagi Bu Ibu silakan. Ya boleh Bu Tisha. Ya silakan Bu Luke. Kang Abu, nuhun, terima kasih sekali. Maaf saya nggak buka kamera, Kang Abu agak kurang bagus. Kang Abu tadi sangat menarik sekali dengan apa namanya yang disampaikan Kang Abu, khususnya mengenai sholat, Kang Abu. Jadi dari penjelasan tadi kalau saya keliru, maaf Kang Abu ya, mungkin pemahaman saya masih belum bagus sekali. Jadi kalau melihat dari penjelasan Kang Abu, rukun Islam kan ada 5 ya Kang Abu, antara juga sholat, sholat, puasa, dan semuanya itu kalau dilihat dari sisi tasawuf yang Kang Abu jelaskan tadi, bukan hanya jasadnya aja ya Kang Abu ya. Kayak sholat tadi Kang Abu sampaikan ada sholat jasad, kemudian ada sholat jiwa. Sholat jiwa itu adalah untuk menembus dinding ruh. Nah kemudian yang maksudnya sholat jiwa, apakah ini dikaitkan dengan tadi 5 level nafsu? Apakah dikaitkan ke sana atau seperti apa tuh Kang Abu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Begitu ibu-ibu bentar lagi dengar Allahu Akbar, zuhur tuh. Ya. Kita ambil wudhu, kita sholat gerakan, itu sholat jasad. Oke? Ya. Tapi begitu ibu habis zuhur ketemu orang nyebelin, terus ibu sabar, nggak mau marah, begitu sabar itu yang disebut dengan sholat jiwa gitu. Oke, jadi kaitannya ke situ ya Kang Abu ya. Betul. Begitu nanti ibu selesai zuhur ngelihat orang yang kira butuh makan, ibu beliin makan. Ngelihat orang yang perlu bantuan, dibantu. Ngelihat orang yang harus dalam keadaan apapun, misalkan kita berkasih sayang, disitulah sholat jiwa kita gitu. Jadi begitu ibu ngasih nasi bungkus, begitu ibu menolong orang, begitu kita lagi bermanfaat, itu adalah sholat jiwa kita sebenarnya. Gitu kira-kira Bu. Iya. Oke, jadi kaitannya ke level nafsu tadi ya berarti Kang Abu ya, untuk ke situ. Dalam kaitan nafsu menuju ke ruh tadi. Itu ya Kang. Betul. Ya. Jadi begitu marah, lagi nggak sholat nih, gitu. Iya. Begitu minta maaf, balik lagi sholat, gitu. Karena waktu marah berarti lagi ketutup. Kesadarannya. Tertutup dalam bahasa Arab kafir, gitu.
Ya. Jadi buat ibu-ibu yang suka marah-marah, nah ingat lagi marah lagi kafir gitu kira-kira, gitu ya intinya. Ya. Dan kafir tuh nggak ada urusan sama hal agama lah, suku bangsa, bukan. Urusannya ketertutupan hati dari kasih sayangnya Allah, itu namanya tercover gitu. Ya. Gitu Bu Luke. Nuhun. Nanti di penjelasan chapter 2, insya Allah akan menjawab pertanyaannya Bu Luke, insya Allah. Ya. Nuhun Kang Abu. Terima kasih, atur nuhun. Terima kasih Bu Luke, Kang Abu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Luke. Ada lagi yang mau bertanya, ibu-ibu silakan. Baik Kang Abu, saya tanya satu ya. Mangga Ibu. Tadi di surah Al-Isra ayat 36 tadi Kang Abu sampaikan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Terus saya baca lanjutannya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Yang saya mau tanya, kenapa hati nurani, Kang Abu? Kan? Iya, itu aja pertanyaan saya. Oke, kita lihat ayatnya, kalimatnya gini, Bu. Sebenarnya kalimat dalam konteks bahasanya, itu kalimatnya bukan hati nurani sih sebenarnya. Kita lihat ya. Di sini ada kata-kata inna sam'a itu pendengaran, wal basyar penglihatan, al afida. Di sini ada kata-kata wal fuad. Fuad itu al afida, fuad itu sama. Jadi fuad sama qalb itu beda. Qalb sama sir itu beda. Sir sama lub itu beda. Nah, konteks di ayat ini hati di sini. Nah, ini keterbatasan bahasa ya. Di bahasa Arab, ngomongin hati itu skalanya luas, Bu. Tapi dalam bahasa Indonesia karena mungkin susah nyari kata-katanya, mau fuad disebut hati, mau kolbu disebut hati, mau sir disebut hati, semuanya hati. Termasuk hati ayam, hati sapi, hati, semuanya hati gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung gitu ngomongin hati itu yang mana. Nah, gitu ya. Nah, tapi sederhananya begini. Fuad atau di sini kalau dalam bahasanya adalah konteksnya al-afida, itu artinya adalah pikiran. Gitu ya. Jadi pendengaran, penglihatan, dan pikiran semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Contoh. Terus ibu-ibu ngomongin pertanggungjawaban jangan mikir jauh ke depan, terlalu kapan nanti. Jangan ya. Ini detik ini bisa terjadi. Contoh. Ibu ngelihat iklan sambal. Mantap banget. Dengar dulu tuh awalnya. Sambal dah. Lihat, mantap. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat diproses di mana? Di pikiran. Maka pikiran punya decision. Makan siang kayak sambal ini enak banget nih ya. Oke, beli ceritanya. Beli, makan nikmat, lupa batasan. Banyak banget tuh makan sambalnya. Selesai itu nggak lama, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kebanyakan makan sambal tadi mengakibatkan kamu jadi diare. Nah, itu namanya. Gitu ya. Apa yang kita lakukan itu impact-nya tuh instan gitu dalam tanda petik. Jadi didengar, dilihat, dipikirkan, dilakukan itu dalam satu siklus gitu. Gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu sakit perut habis makan sambal, nah ayat ini berlaku. Yaitu pertanggungjawabannya. Kebanyakan makan cabai jadi sakit perut. Kebanyakan makan jadi enak perutnya misalnya. Nah, dalam konteks di sini segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perilaku, perbuatan, pilihan kehidupan kita. Datang dari mana? Dengar, lihat, pikir, aksi. Maka waspada apa yang dengar, Bu. Apa yang didengar semuanya nggak usah dimasukin gitu. Kita harus punya filter. Kira-kira nggak penting, buang aja. Apa yang kita lihat nggak usah harus dimasukin semuanya. Yang nggak penting difilter. Makanya nanti Quran bisa berfungsi sebagai furqan, pembeda. Coba saking sekarang sosial media tinggi, permasalahan rumah tangga orang yang kita kenal kita tahu, Bu. Coba bayangin. Betapa banyak sampah di dalam diri kita gitu. Sampah informasi salah satunya gitu. Gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Ibu Tisi tadi, di situ bukan nurani sih sebenarnya, tapi pikiran. Fuad itu pikiran. Karena nurani, nur itu cahaya, an itu aku. Levelnya udah tidak dalam konteks fuad nanti. Nanti ada 7 level hati ya.
nanti mungkin kita akan bahas kapan-kapan. Sama kayak 7 level jiwa. Dari mulai Sodar nanti ke Fuad nanti ke Kolab nanti ke Sir nanti ke Lub nanti masuk. Nah, nanti kita ngerti bahwa lapisan itu adalah lapisan yang tidak ada batasan atau tidak ada ujungnya. Saya rasa gitu, Bu Tisha. Jadi itu mungkin seperti syakwa-syangka gitu ya, Kang Abu ya? Betul, Bu. Prasangka buruk gitu ya, pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Betul. Baik. Gitu. Iya. Baik, ini sudah pukul 11.39. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup aja Kang Abu ya. Baik. Ya. Ibu. Ya, baik, alhamdulillah seluruh rangkaian acara tadi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan Kang Abu bisa melekat ke dalam hati sanubari kita, meresap dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Dan mudah-mudahan Kang Abu juga diberikan, hanya Allah yang bisa membalasnya, diberikan pahala yang berlipat ganda untuk ilmu yang diberikan kepada kita. Baik, sebelum undur diri, saya mohon izin dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, khilafah dan kesalahan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak terima kasih semua ya.